Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa di sini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Malam itu, langit desa Sukamaju gelap gulita. Hujan mengguyur deras disertai angin yang menderu-deru. Di sebuah tikungan tajam dekat hutan, kecelakaan tragis terjadi, yaitu mobil Pak Lurah yang terguling beberapa kali sebelum akhirnya menabrak pohon besar. Api menjalar menghanguskan kendaraan bersama sang pemilik jabatan. Kabar duka itu pun menyebar cepat ke seluruh desa, membuat masyarakat merasa terpukul. Bu Lurah yang sebelumnya hanya dikenal sebagai istri Pak Lurah, kini menjadi sorotan. Di tengah duka yang mendalam, ia harus menghadapi beban berat desa Sukamaju. Tak bisa dibiarkan tanpa pemimpin saat itu. Dalam musyawarah desa yang penuh perdebatan, masyarakat pun mengusulkan agar Bu Lurah menggantikan posisi mendiang suaminya. Bu Lurah, hanya ibu yang paling tepat menggantikan almarhum, Bu. Kita percaya ibu mampu, ujar Pak Jono, seorang tokoh masyarakat saat itu. Namun Bu Lurah ragu. Ia merasa belum siap memikul tanggung jawab sebesar itu. Tapi kan Pak, saya bukan pemimpin seperti almarhum suami saya. Saya juga tidak yakin kalau saya bisa memenuhi harapan kalian semua, ucapnya dengan suara bergetar. Di saat genting itulah Rian, seorang pemuda Karang Taruna yang dihormati di desa, muncul dengan ide cemerlang. Bu Lurah, kami akan mendukung ibu. Saya siap membantu ibu menjalankan tugas-tugas berat ini, Bu. Bersama-sama, kita pasti bisa memajukan desa ini, ujarnya dengan penuh semangat. Rian adalah sosok pemuda yang energik dan juga cerdas. Sebagai ketua Karang Taruna, ia sering menjadi penggerak perubahan di desa. Dalam sekejap, dukungan terhadap Bu Lurah pun menguat, hingga akhirnya ia kini menerima amanah tersebut. Pelantikannya pun berlangsung sederhana namun penuh dengan harapan bagi semua orang di desa itu. Hari-hari berikutnya menjadi awal baru di desa Sukamaju. Dengan Rian sebagai tangan kanan Bu Lurah mulai menjalankan program-program yang selama ini telah tertunda. Mereka membangun jalan desa, memperbaiki irigasi dan juga membuka pelatihan keterampilan bagi warga. Kehadiran Rian menjadi kunci kesuksesan dalam waktu yang singkat. Desa Sukamaju dikenal sebagai desa percontohan di wilayah itu saat itu. Namun di balik semua itu, tersimpan rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang-orang. Beberapa warga mulai membicarakan keanehan yang terjadi sebelum kecelakaan dari Pak Lurah. Ada yang mengaku mendengar pertengkaran di kantor desa malam sebelumnya. Ada pula yang melihat mobil Pak Lurah melaju tak terkendali, seolah-olah ada seseorang yang tengah mengejarnya saat itu. Rian yang selalu tampak tenang, ternyata menyimpan kegelisahan di balik senyum ramahnya itu. Ada sesuatu yang membuat tidurnya tak pernah nyenyak. Tepat suatu malam ketika ia mendapati secari kertas terselip di bawah pintu rumahnya. Di sana tertulis, "Kau pikir rahasia itu aman? Tidak ada yang bisa lari dari dosa, Rian." Kertas itu membuat tubuhnya merasa gemetar. Rian pun langsung menyobek dan membakar kertas itu, berharap peringatannya akan lenyap bersama dengan api. Namun sejak saat itu kejadian-kejadian aneh pun mulai menghampirinya. Ia merasa ada yang terus mengawasinya baik di siang maupun pada saat malam. Sementara itu Bu Lurah mulai merasakan tekanan dari pihak luar. Beberapa tokoh desa mendesak agar anggaran pembangunan desa diaudit ulang. Mereka curiga ada penyimpangan selama masa kepemimpinan almarhum Pak Lurah. Desas-desus bahwa ada oknum yang memanfaatkan jabatan pun kini semakin kencang berhembus. Ini, apa yang sebenarnya terjadi di balik kecelakaan itu? Tanya Bu Lurah kepada Rian dalam sebuah pertemuan tertutup.
Rian pun mengalihkan pandangannya saat itu. "Saya tidak tahu, Bu. Mungkin almarhum hanya kecelakaan biasa." Namun tatapannya yang gelisah tak bisa menipu Bu Lurah. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemuda itu. Tapi untuk saat ini ia memilih untuk diam. Ia sadar mengungkap terlalu banyak hal bisa menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Rian pun berusaha menjalani harinya seperti biasa. Tapi ancaman yang terus menghantui membuatnya semakin sulit untuk berkonsentrasi. Ia bahkan kini mulai melihat bayangan almarhum Pak Lurah di tempat-tempat yang sangat mengerikan. Seperti di hutan, di pinggir sungai, bahkan di halaman kantor desa saat malam hari. Hal ini tentu membuatnya yakin bahwa rahasia yang ia sembunyikan akan segera terbongkar saat itu. Di tengah semua ini, seorang wartawan dari kota pun datang ke desa Sukamaju untuk meliput kesuksesan dari Bu Lurah saat itu. Wartawan itu adalah Dina. Dia adalah teman lama dari Rian. Namun ternyata kehadirannya justru memperburuk keadaan. Dina mulai menggali informasi tentang kecelakaan dari Pak Lurah. Wartawan-wartawan itu merasa ada kejanggalan yang tidak bisa diabaikan. "Ian, aku butuh bantuanmu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Karena kami rasa banyak hal yang tidak wajar di situ," kata Dina ketika mereka bertemu di sebuah warung kecil. Rian pun menolak dengan tegas. "Dina, itu hanya kecelakaan. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan oleh media." Namun sikapnya yang justru bertahan itu membuat Dina semakin curiga. Ia pun memutuskan untuk menggali lebih dalam permasalahan-permasalahan itu tanpa memberitahu Rian, teman lamanya. Dalam penelitiannya, Dina menemukan fakta bahwa malam sebelum kecelakaan ada transfer uang dalam jumlah besar dari rekening desa ke rekening pribadi seorang. Nama penerima itu sangatlah familiar. Dina pun yakin ia berada di ambang penemuan besar, tapi ia juga sadar kebenaran ini bisa membahayakan dirinya sendiri. Tragedi di balik jabatan itu ternyata lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Dan saat ia mencoba melangkah lebih jauh, ia menyadari satu hal, ada harga yang harus dibayar untuk mengungkapkannya. Singkat cerita, saat kasus sedang diselidiki oleh para wartawan, kini pun desakan dari warga desa membuat antara Rian dan Bu Lurah kini mereka menikah. Karena kedekatan dan juga keakraban mereka berdua, pernikahan antara Rian dan Bu Lurah menjadi perbincangan hangat di desa Sukamaju saat itu. Banyak juga yang mendukung meski tak sedikit pula yang mencibir. Perbedaan usia yang cukup jauh, Rian yang masih berusia 28 tahun, sementara Bu Lurah sudah menginjak 43 tahun, menjadi alasan gosip-gosip itu beredar. Namun desakan masyarakat dan kedekatan mereka sejak tragedi kecelakaan Pak Lurah membuat pernikahan ini seperti jalan keluar yang sulit untuk terhindarkan. "Rian, kamu sudah seperti pahlawan bagi desa ini. Kalau kamu mendampingi Bu Lurah, aku yakin desa kita pasti akan semakin maju. Ditambah kalian berdua juga kan sangat dekat dan akrab," ujar Pak Jono suatu malam saat musyawarah desa berlangsung. Beberapa tokoh masyarakat lain mengangguk setuju. Rian sebenarnya awalnya keberatan. Ia cukup merasa aneh membayangkan dirinya menikahi seorang janda, wanita yang selama ini ia anggap seperti ibu. Namun Bu Lurah sendiri menunjukkan sikap yang berbeda. Wajahnya yang biasanya tegas kini pun tampak ragu. Dalam beberapa kesempatan ia bahkan terlihat menghindari pembicaraan soal pernikahan dengan Rian. "Rian, jangan lakukan ini karena desakan orang lain ya. Saya tidak mau. Jika hatimu tak yakin dan tidak mencintaiku, aku tidak ingin memaksamu," ujar Bu Lurah suatu sore di teras rumahnya saat itu. Namun tekanan masyarakat semakin besar dan Rian tak mampu menolaknya. Pada akhirnya ia menerima lamaran itu meski dengan hati yang penuh dengan kebimbangan. Singkatnya pernikahan mereka pun berlangsung sederhana, dihadiri oleh hampir seluruh warga desa. Di hari itu senyum Bu Lurah pun terlihat beda, seolah ada beban besar yang akhirnya terangkat dari pundaknya. Sekarang dia sudah tidak menjadi lagi.
Setelah menikah, Rian mencoba menjalani peran barunya sebagai suami dan juga mendampingi Bu Lurah dalam tugas-tugasnya memimpin desa. Awalnya semuanya berjalan lancar, mereka tetap bekerja sama dalam berbagai program pembangunan. Namun seiring berjalannya waktu, Rian mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil di dalam Bu Lurah. Pada malam-malam tertentu, Bu Lurah melarang Rian memasuki kamar utama mereka. Alasannya seringkali terdengar aneh. "Aku butuh waktu sendiri malam ini, Rian. Kamu jangan masuk ya," katanya sembari menutup pintu kamarnya dengan cepat. Awalnya Rian menurut, ia berpikir mungkin istrinya hanya membutuhkan ruang pribadi setelah hari yang melelahkan. Namun kenyataannya kejadian-kejadian ini pun berulang hampir setiap minggu. Dengan rasa penasaran itu mulai menggerogoti di pikirannya. Sebenarnya ada apa sih? Apa jangan-jangan dia menyembunyikan sesuatu dariku? Pikir Rian. Kecurigaan Rian pun semakin besar ketika ia mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar pada suatu malam. Ia berdiri di depan pintu mencoba mendengarkan dengan seksama. Suara itu terdengar seperti bisikan pelan yang sulit untuk dipahami dan didengarkan. Diikuti oleh bunyi benda jatuh. Namun ketika ia mengetuk pintu, suara-suara desaan itu pun tiba-tiba menghilang. "Dek, kamu baik-baik saja?" "Iya, aku baik saja, Rian. Tolong jangan ganggu aku malam ini," jawab Bu Lurah dengan nada tegas. Memang meskipun terpaut usia dengan cukup jauh, setelah menikah, Rian pun memanggil Bu Lurah dengan sebutan Dek. Setelah mendengar jawaban dari Bu Lurah, Rian membuatnya semakin gelisah. Ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya. Hingga suatu malam, ia pun kini memutuskan untuk melanggar larangan-larangan itu. Singkatnya di malam itu, saat langit gelap dan hujan deras telah mengguyur, Bu Lurah kembali melarang Rian masuk ke kamar utama. Kali ini ia memberikan alasan yang sama. "Rian, aku butuh waktu sendiri ya." Namun saat ini Rian tak lagi bisa menahan rasa penasarannya. Setelah hampir berminggu-minggu menunggu hingga rumah benar-benar sunyi, ia pun mendekati pintu kamar dengan langkah yang pelan. Pintu itu terkunci seperti biasa, namun Rian telah mempersiapkan segalanya. Ia membawa sebuah kunci cadangan yang ia temukan tepat beberapa hari sebelumnya di meja kerja dari istrinya. Dengan hati-hati ia lalu membuka pintu itu. Dan saat pintu terbuka, pemandangan di dalam kamar itu membuat darahnya berdesir. Di tengah ruangan terdapat meja kecil yang dipenuhi dengan lilin-lilin yang menyala. Di atas meja itu ada foto mendiang Pak Lurah yang dikelilingi oleh bunga-bunga melati. Di sudut ruangan, Bu Lurah duduk bersimpu mengenakan kain putih panjang yang menyerupai pakaian duka. Matanya terpejam dengan bibirnya bergerak seolah melafalkan sesuatu. "Dek." Suara Rian bergetar, mencampur adukan rasa takut dan juga bingung. Ketika mendengar suara dari suaminya, Bu Lurah pun terkejut saat itu. Ia segera berdiri dan menatap Rian dengan mata yang memancarkan kemarahan. "Rian, apa yang kau lakukan di sini? Aku kan sudah melarangmu masuk." Ini apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu melakukan ini?" tanya Rian, mencoba mengendalikan emosinya. Bu Lurah terdiam sejenak lalu menundukkan kepala. Wajahnya berubah sendu. "Kau tidak akan mengerti, Rian. Aku melakukan ini untuk melindungi kita, untuk melindungi desa ini," katanya dengan suara lirih. Namun jawaban itu justru membuat Rian semakin bingung. Ia mendekati meja kecil itu dan melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Di samping foto Pak Lurah ada beberapa lembar kertas tua, bertuliskan tulisan aksara-aksara kuno Jawa yang ia tidak pahami. Di salah satu sudut meja terdapat sebuah botol kecil berisi cairan merah yang disebut itu bisa jadi menyerupai darah. "Dek, ini apa? Apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku?" desaknya. Bu Lurah tidak menjawab. Ia hanya menatap Rian dengan wajah yang sulit diartikan, antara rasa bersalah dan juga ketakutan. Dalam keheningan itu suara petir pun menggelegar, membuat suasana semakin mencekam. Rian akhirnya keluar dari kamar meninggalkan istrinya yang masih berdiri di tengah ruangan dengan tatapan kosong.
Semenjak kejadian di malam itu, kini hubungan antara Rian dan Bulura menjadi berubah. Rian kini merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Ia pun mencoba mencari jawaban atas apa yang dilihatnya. Namun setiap kali ia bertanya kepada istrinya, Bulura selalu menghindar. Ada hal yang lebih baik kamu tidak tahu, Rian. Namun Rian tidak bisa menerima jawaban itu. Ia pun mulai mencari informasi tentang aksara kuno yang ia lihat di meja ritual itu. Ia bertanya pada seorang orang tua di desa itu. Namun tak satu pun dari mereka mengenalinya. Akhirnya kini ia memutuskan untuk menemui Dina, wartawan yang sebelumnya tengah menyelidiki kasus kecelakaan dari Pak Lurah. Dina, aku butuh bantuanmu. Ada sesuatu yang aneh di rumahku. Aku menemukan hal-hal ganjil yang dilakukan oleh istriku, Bu Lurah. Dina memandangnya dengan rasa ingin tahu. Emangnya apa yang terjadi sih, Rian? Coba kamu ceritakan semuanya kepadaku. Hingga saat itu Rian pun menceritakan apa yang ia lihat di kamar Bu Lurah, termasuk aksara kuno dan juga botol berisi cairan merah. Dina terdiam sejenak lalu berkata, Aku pernah melihat aksara seperti itu saat menyelidiki kecelakaan Pak Lurah saat itu. Jangan-jangan sepertinya itu terkait dengan sesuatu yang lebih besar. Kita harus mencari tahu lebih banyak, Rian. Iya, Dina. Rian pun mengangguk meski takut. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran. Namun pun ia tidak menyadari bahwa pencariannya ini akan membuka tabir gelap yang jauh lebih mengerikan dari apa yang ia bayangkan. Sementara di sisi lain, Bulura semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia kini sering mengurung diri di kamar utama, melakukan ritual-ritual yang tak pernah Rian pahami dan juga Rian ketahui. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu sejak Rian melanggar larangan dari Bulura untuk masuk ke kamar utama. Namun kini rasa penasaran dan juga kecurigaan yang ia rasakan sejak malam itu tak kunjung reda. Sikap Bulura semakin aneh. Ia pun sering terlihat murung dan juga menghindari Rian. Hubungan mereka yang semula didasarkan pada kerjasama demi kepentingan desa kini terasa hampa dan juga penuh ketegangan. Hingga pada suatu malam sebuah peristiwa mengubah segalanya. Malam itu Rian terbangun oleh suara aneh dari kamar utama. Ia mendengar bunyi dentuman dan juga langkah berat yang menggema di dalam rumah itu. Dengan jantung yang berdegup dengan kencang, ia mendekati pintu kamar yang kembali terkunci. Rasa takut dan juga penasaran menguasai dirinya. Tapi kali ini ia tak bisa hanya berdiri diam dengan mengunci cadangan yang masih ia simpan. Rian pun kemudian membuka pintu itu dengan hati-hati lagi. Dan saat pintu terbuka, Rian pun langsung terpaku. Di dalam kamar itu kali ini dia melihat sebuah sosok besar menyeramkan berdiri di dekat ranjang. Makhluk itu adalah genderuwo. Tubuhnya besar dengan bulu hitam lebat yang menutupi seluruh tubuhnya. Matanya merah menyala menatap Rian dengan tajam, membuat darahnya seolah membeku melihat itu semua. Sosok genderuwo itu pun menindih tubuh Bulura yang tampak tak sadarkan diri. Wajahnya pucat fasih dengan suasana ruangan itu dipenuhi bau anyir yang sangat menusuk hidung. Apa-apaan ini? Teriak Rian. Sosok genderuwo itu pun menoleh dengan perlahan, memberikan tatapan yang penuh dengan ancaman. Suara geraman rendah keluar dari tenggorokannya. Rian pun melangkah mundur dengan tubuh gemetar. Tapi sebelum ia bisa melakukan apapun, makhluk itu menghilang begitu saja seolah tertelan kegelapan. Hanya aroma anyir yang tersisa di udara. Bulura tersentak bangun dengan nafasnya terengah-engah. Ia memandang Rian dengan tatapan campuran antara rasa takut dan juga rasa bersalah. Setelah beberapa saat aja keheningan, ia pun kini mulai bercerita dengan suara yang berat. Rian, aku tidak bisa lagi menyembunyikannya darimu, Mas. Kau sudah tahu kan, terlalu banyak. Rian memandang istrinya dengan penuh kebingungan dan juga kemarahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu tadi? Apa yang kau sembunyikan dariku selama ini? Kenapa ada sosok genderuwo yang menindihmu? Kenapa dia berhubungan badan denganmu? Aku tidak salah lihat kan? Bulura menunduk dengan air mata mulai mengalir di pipinya.
Ia kemudian mulai menceritakan rahasia kelam yang selama ini ia pendam. Semua yang aku miliki sekarang, semua kemewahan dan juga kekayaan yang kita gunakan untuk membangun desa ini, semuanya berasal dari pesugihan, Mas. Apa? Rian tertegun, kata-kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Pesugihan? Ulangnya. Saat aku dan almarhum suamiku menikah, kami hidup dalam kemiskinan, Mas. Tak ada jalan keluar. Dan desa ini saat itu penuh dengan penderitaan. Kami terpaksa mengambil jalan ini. Aku menyerahkan diriku pada dunia gaib untuk mendapatkan kekayaan. Tapi harga yang harus aku bayar. Suaranya terputus dan ia pun mulai menangis. Rian menatapnya dengan tatapan kosong. Apa maksudmu dengan harga yang harus dibayar? Terus apa hubungannya dengan makhluk itu? Bu Lurah menghela nafas panjang sebelum menjawab. Makhluk itu, dia adalah suamiku dalam dunia gaib. Dialah yang telah membunuh Pak Lurah, suamiku, Mas. Aku menumbalkannya untuk itu semua. Aku kini terikat dengannya. Dan setiap malam tertentu, aku harus menjalani ritual agar perjanjian tetap berlaku dan kekayaan ini tidak hilang. Jika aku melanggar, maka aku akan kehilangan segalanya, termasuk nyawaku saat ini. Aku terpaksa harus memuaskan nafsu siluman itu. Mendengar penjelasan itu, Rian merasa dunianya runtuh. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan terjebak dalam situasi seperti ini. Ia menikahi Bu Lurah itu karena tekanan masyarakat dan juga rasa tanggung jawab. Namun kini ia merasa seperti pion dalam permainan yang mengerikan. Jadi, selama ini semua yang kita miliki adalah hasil dari perjanjian dengan makhluk sosok gaib itu. Semua warga belum tahu perbuatan kamu. Apa jangan-jangan suamimu menjadi tumbal kecelakaan oleh perjanjian gaib ini? Bu Lurah hanya mengangguk dengan pelan, dengan wajahnya penuh penyesalan. Rian pun merasa marah, takut dan bingung sekaligus. Ia ingin pergi sejauh mungkin dari situasi ini, tapi ia tahu bahwa masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Ia terjebak dalam lingkaran setan yang tidak ia pahami, dan kini setiap langkah yang ia ambil terasa seperti masuk lebih dalam kegelapan. Setelah hal-hal mengerikan itu telah terungkap, kini hari-hari berikutnya Rian mencoba menjalani hidup seperti biasa. Tapi bayangan malam itu pun terus menghantuinya. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasinya setiap saat. Kadang-kadang ia merasakan kehadiran makhluk itu di rumah. Meski tidak pernah melihatnya secara langsung, ketegangan semakin memuncak ketika Bu Lurah semakin sering mengurung diri di kamar utama untuk melakukan ritual-ritual bersetubuh dengan makhluk genderuwo itu. Kini Rian pun mencoba mencari jalan keluar. Ia berkonsultasi dengan beberapa orang tua di desa yang dianggap memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Tapi tidak ada yang bisa memberinya jawaban pasti. Kebanyakan dari mereka hanya menyarankan agar Rian pergi sejauh mungkin dan meninggalkan semua ini, dan juga menceraikan Bu Lurah. Namun Rian tahu bahwa pergi bukanlah solusi yang baik. Ia terikat dengan Bu Lurah baik secara hukum maupun dalam pandangan masyarakat. Jika ia pergi, maka semua tanggung jawab akan jatuh kepada Bu Lurah sendiri. Ketegangan semakin memuncak beberapa hari setelah konfrontasi terakhir Rian dengan Bu Lurah. Kini ia mulai merasakan sesuatu yang sangat tidak wajar. Rumah mereka yang biasanya terasa sepi di malam hari, kini dipenuhi dengan suara-suara teror aneh. Terkadang ia juga mendengar tawa lirih dari sudut-sudut ruangan. Terkadang juga ada langkah kaki berat yang berhenti di depan pintu kamar. Rian sering terbangun di tengah malam dengan tubuh penuh keringat dingin. Dihantui mimpi buruk tentang makhluk menyeramkan yang selalu hadir di dekat Bu Lurah. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk tanpa akhir. Namun ketakutannya mencapai puncaknya ketika Bu Lurah mengungkapkan kebenaran yang lebih mengerikan dari apapun yang ia bayangkan. Rian, ada sesuatu yang harus kau ketahui tentang kehamilanku, Mas. Tentang anak yang seharusnya kita miliki.
Rian terdiam, tapi hatinya berdebar kencang. Ia merasa ada sesuatu yang berat akan diungkapkan malam itu. Anak? Tapi kan kita tidak pernah membicarakan soal anak sebelumnya. Apa maksudmu? Anak itu tidak akan pernah ada, Rian. Dalam perjanjian yang aku buat dengan makhluk itu, aku tidak diizinkan memiliki keturunan dari manusia. Dan setiap anak yang kubawa dalam rahimku akan menjadi miliknya. Mereka akan menjadi tumbal untuk memperkuat kekayaan dan juga kekuasaanku. Kata-kata itu pun menghantam Rian seperti palu godam. Ia menatap Bulura dengan campuran rasa tidak percaya dan juga kengerian. Jadi, dari dulu, kenapa kamu dan juga almarhum Pak Lurah tidak punya anak? Itulah alasannya. Itu sebabnya. Iya. Rian merasa seperti kehilangan keseimbangan dan juga kesadaran. Ia teringat pada desas-desus selama di desa tentang Pak Lurah dan istrinya yang tidak pernah memiliki keturunan. Meskipun sudah menikah bertahun-tahun, namun ia sungguh tidak pernah menyangka bahwa kebenarannya akan sekejam ini. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kau tahu ini bahwa salah kan? Kau tahu bahwa kau telah menyerahkan segalanya, bahkan nyawa anak-anakmu, demi kekayaan yang tidak abadi ini. Aku tahu, Rian. Tapi pada saat itu aku merasa tidak punya pilihan lain. Pada saat itu desa ini sedang dalam keterpurukan, dan aku tidak ingin hidup dalam kemiskinan selamanya. Sekarang aku sadar bahwa aku telah membuat kesalahan besar. Rian, ada satu hal lagi yang harus kau ketahui. Aku hamil. Apa? Itu tidak mungkin. Kau bilang tadi kita tidak bisa memiliki anak. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tapi aku bisa merasakan bahwa ini bukan kehamilan biasa. Singkatnya, Rian duduk termenung di sudut rumah. Matanya menatap kosong ke dinding yang sudah mulai berlumut. Rumah ini dulu penuh kebahagiaan, tetapi kini setiap sudutnya terasa seperti tempat yang dipenuhi oleh kegelapan yang tak terungkapkan. Semuanya dimulai sejak Bulura istrinya mengandung, namun kehamilan itu bukanlah hal biasa. Ada sesuatu yang salah. Bulura yang semakin lemah, tubuhnya pun kini yang kurus dan pucat, serta perubahan sikap yang sangat drastis. Semuanya semakin menambah ketegangan dalam rumah tangga mereka. Ia mulai merasakan adanya kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa dipahami dengan akal manusia, dan ia pun tidak bisa lagi menutup mata terhadap hal-hal aneh yang terjadi. Dengan berhati-hati, Rian memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang kiai yang sudah dikenal di desanya, yaitu Kiai Sakban. Seorang kiai yang memiliki reputasi yang orang mampu mengatasi masalah-masalah spiritual dan juga gaib. Rian berharap di tengah kekosongan hatinya kali ini dapat memberikan petunjuk untuk menyelamatkan keluarganya itu. Saat itu Rian pun bahkan disuruh melakukan hal-hal baik seperti berzikir, dengan juga membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan juga terus mengaji. Namun semakin dalam ia tenggelam dalam doanya, semakin nyata pula kehadiran makhluk-makhluk yang mencoba mengganggunya. Suatu malam ketika sholat malamnya hampir selesai, tiba-tiba ada angin kencang yang berembus tanpa alasan. Lampu di rumah berkelap-kelip dan suara-suara aneh terdengar, seperti bisikan dari ujung dunia yang tak tampak. Rian merasakan sebuah kehadiran yang tak terlihat namun jelas ada sedikit di sekitarnya. Saat itulah makhluk itu muncul, sebuah bayangan hitam yang bergerak dengan cepat, membentuk sosok tinggi besar yang mengenakan pakaian gelap. Matanya yang merah menyala menatap Rian dengan penuh kebencian. Iblis pesugihan itu pun yang selama ini menghantui hidup mereka, akhirnya menempatkan dirinya di depan Rian. Tidak ada yang bisa menyelamatkan keluargamu. Kami sudah memiliki segala yang kami inginkan. Karena ini adalah perjanjian gaibku dengan istrimu ini. Kau tidak bisa melakukan apapun. Jika ingin ini selesai, maka istrimu harus meninggal atau mati. Makhluk itu menggeram dengan keras, seakan marah karena doanya tidak membawa efek yang diinginkan. Sementara itu cerita Bulura pun mencapai puncaknya.
Selama berhari-hari tubuhnya semakin lemah, ia pun kejang-kejang matanya melotot dan mulutnya berbusa. Darah hitam mulai mengalir dari mulutnya dan setiap kali ia muntah darah, itu semakin banyak. Seakan tubuhnya ini memuntuhkan segala kotoran yang telah lama tertimbun di dalamnya. Rian kini berhenti sejenak, terkejut melihat kondisi istrinya yang semakin parah. Dengan tubuh yang gemetar, ia pun bergegas ke sisi istrinya, berusaha menenangkannya. Meskipun ia tahu tak banyak yang bisa ia lakukan. Tetapi saat ia menyentuh tangan Bulura, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada kekuatan besar yang mengalir di tubuh istrinya. Dek, apa yang terjadi kepadamu? Dek, Rian, kau tidak tahu apa yang telah kulakukan. Dan mungkin ini adalah akhir dari hidupku. Dengan segala kesalahan dan dosa-dosaku, Rian. Maafkan aku yang dulu. Aku tidak kuat lagi. Aku juga ingin mengakhiri perjanjian ini. Sungguh Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Serunya dengan penuh keyakinan oleh Rian. Namun hari itu juga, Bulura meninggal dunia akibat memutuskan perjanjian dengan sosok gaib itu. Malam itu pun terasa sangat berbeda, seakan malam yang penuh dengan kengerian akan menjadi akhir dari segala ini. Rian yang saat itu duduk di ruang tengah yang sudah mulai terasa dingin, menatap kosong ke arah pintu yang sudah terbuka sedikit. Saat itu Bulura memang sudah terbaring di tempat tidurnya. Tubuhnya semakin kurus hampir tak berbentuk. Wajahnya pucat. Rian menyadari bahwa ikatan pesugihan yang pernah mengikat Bulura itu mulai menghancurkan. Kekuatan-kekuatan gelap yang selama ini menguasai tubuh istrinya mulai menghilang. Tetapi dengan cara yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Setiap malam Bulura semakin menderita. Dan tubuhnya pun mulai memancarkan hawa panas yang tak terbayangkan. Rian tahu ini adalah efek dari kejatuhan, ikatan yang telah lama ada. Sebuah konsekuensi dari perjanjian yang dibuat dengan suami gaib dari istrinya. Makhluk yang telah mengikat jiwa Bulura dalam pesugihan yang sangat membahayakan. Bahkan sudah mengambil nyawa dari mantan suaminya. Jeritan Bulura memecah gandingan malam itu. Suara yang penuh dengan rasa sakit yang tak terungkapkan. Rian berlari ke kamar, namun saat ia masuk, ia terhenti di ambang pintu. Matanya terbuka lebar menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Tubuh Bulura mulai terbakar, api yang tidak terlihat membakar dari dalam tubuhnya, menganguskan kulitnya yang semakin keriput itu. Setiap kali ia bergerak, api itu semakin membesar, memuntahkan nyala yang panas seperti magma. Jeritan Bulura terdengar semakin keras seolah ia terjebak dalam kobaran api yang tak bisa dia padamkan. Wajahnya penuh dengan kepanikan dan juga penderitaan. Tubuhnya terguncang hebat, seolah-olah ada tangan gaib yang menyengkeramnya dari dalam. Rian berlari menuju Bulura namun terhenti saat merasa ada kekuatan gaib yang menahannya saat itu. Kini matanya hanya bisa memandang istrinya yang sekarang berada dalam keadaan yang mengerikan. Tubuhnya semakin membusuk meski api tak pernah padam. Dari mulutnya darah hitam keluar bercucuran menambah kejahatan yang sudah melingkupi dirinya. Rian, Mas Rian, tolong aku, tolong. Suara Bulura terdengar paruh dan hampir tak bisa ia dengar. Ini adalah akibat dari perjanjianku. Kamu tidak bisa lari dari ini. Rian pun hanya berdiri di tempat. Hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia ingin meraih tangan dari istrinya, ingin menyelamatkan istrinya yang dicintainya. Tetapi tubuhnya terikat oleh kekuatan yang lebih besar, sesuatu yang bahkan tak bisa ia lawan. Ia tahu bahwa apa yang terjadi pada istrinya adalah akibat dari perjanjian gelap yang pernah dibuat dengan makhluk gaib yang telah menguasai dirinya selama bertahun-tahun dan juga di desanya. Kini setiap orang yang terjebak dalam pesugihan seperti ini akan menerima hukuman yang tak terelakkan. Sebuah kematian yang mengerikan dan penuh dengan penderitaan yang tak terbayangkan. Rian pun saat itu hanya jatuh berlutut dengan air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasa seolah jiwanya ikut terkoyak. Melihat Bulura yang dulu penuh semangat, penuh cinta,
kini hancur lebur oleh perjanjian gelap itu sendiri. Dia menjadi korban dari tumbal perjanjian pesugihan itu sendiri. Dan saat itu, tiba-tiba sebuah suara keras menggelegar, seolah datang dari dunia lain. Mengguncang seluruh rumah. Rian pun terdiam dengan tubuhnya kaku. Dan ia mendengar suara laki-laki yang asing. Suara yang penuh dengan ketakutan jahat. Perjanjian telah selesai, dan kau akan menerima akibatnya. Kini, kau Bulura adalah milikku, dan apapun yang terjadi, kau tidak bisa lepas dariku. Seketika itu api yang membakar tubuh Bulura pun semakin membesar, membentuk pusara nyala yang mencekam. Tubuh Bulura terangkat dari tempat tidur melayang di udara. Rian berteriak memanggil nama istrinya berharap bisa mengubah nasib mereka. Tetapi jeritan Bulura semakin mengerikan. Tubuhnya kini benar-benar terbakar habis dengan kulitnya terkelupas. Dagingnya menghitam dan hancur, sisa-sisa tubuhnya yang terbakar terjatuh ke lantai, menjadi abu yang terbawa oleh angin. Tepat saat tubuh Bulura hancur menjadi debu, Rian merasakan tubuhnya terhimpit, seperti ada beban yang sangat berat. Kini seluruh desa pun mendengar kabar tentang tragedi yang menimpa keluarga Bulura. Mereka juga tak pernah tahu bahwa di balik kehidupan Bulura yang tampak sempurna, juga dengan desanya yang menjadi desa paling maju, ternyata ada perjanjian gelap yang telah menghancurkan segalanya. Dan begitu pun dengan Rian, yang kini terperangkap dalam kenangan akan istrinya, harus hidup dengan bayang-bayang tragedi yang menghantui hatinya selamanya. Sebuah tragedi yang akan menjadi kisah kelam yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang tahu cerita ini. Cerita pun selesai. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.